Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Buset. 2 hari tak makan, warga ini kaget ditelepon dan dikirimi bantuan oleh Ganjar. Hermanto Purba, siworld.com. Semakin kesini Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah itu makin ramai diberitakan. Ia bak seorang selebriti, menjadi buah bibir banyak orang. Para pewarta selalu mengikutinya, sehingga apa saja yang ia lakukan, atau setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, akan menjadi sebuah berita yang segera akan menjadi konsumsi banyak orang. Tidak sedikit orang memuji segala sepak terjang dan gebrakannya di Jawa Tengah selama ini. Oleh ketakapannya itu, ia bahkan disebut-sebut sebagai sosok yang paling tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Selain cakap, ia juga dekat dengan rakyatnya, tampil apa adanya, dan cepat merespon setiap keluhan warganya. Dan sebagian orang lagi menganggap bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Ganjar tidak lebih hanya sekedar pencitraan sebagai persiapan untuk Pilpres 2024 nanti. Apakah ada politikus yang tidak melakukan pencitraan? Sepertinya tidak ada, sebab citra dan karir politik saling terkait satu sama lainnya. Hanya saja dengan cara yang berbeda-beda. SBY misalnya, ia konon bahkan merogoh kocek dalam-dalam demi pencitraan. Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta itu, porsi pencitraannya lebih besar ketimbang kerja untuk memenuhi janjinya. Lalu bagaimana dengan Ganjar? Tapi ia melakukannya sambil bekerja, menyelam sambil minum air. Begitulah kira-kira. Dan tidak ada yang salah di tengah usaha kerasnya membangun Jawa Tengah. Ia beroleh pandangan yang cukup positif dari masyarakat. Wajar dong. Ganjar seorang pemimpin berhati tulus. Ia memiliki hati emas yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ia benar-benar ikhlas bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ia berpolitik tidak hanya sekedar ingin membesarkan namanya, tapi juga demi kepentingan orang banyak. Salah satu kelebihan seorang Ganjar adalah warganya yang begitu mudah berinteraksi dengannya. Tidak mesti harus menemuinya ke kantor yang megah itu. Tidak pula harus melalui proses birokrasi yang berbelit-belit. Tidak. Hanya dengan berkeluh kesah di media sosial saja, lewat Twitter misalnya, politikus berambut putih itu akan segera meresponsnya. Kisah teranyar Ganjar adalah seorang dokter yang menyoal niat baik Ganjar Pranowo untuk mempersiapkan Taman Makam Pahlawan bagi para tenaga medis jika seandainya harus meninggal dunia karena COVID-19 lewat akun Twitternya. Tidak sampai 1 jam setelah cuitan itu, Ganjar Pranowo di tengah kesibukannya segera menanggapinya. Namun sayang, sang dokter tersebut ternyata tidak jujur menyampaikan keluh kesahnya. Ia berniat berita bombastisnya memprovokasi dan menjelekkan nama baik Ganjar Pranowo. Buset. Sudah subscribe atau belum? Ayolah, tekan subscribe warna merah yang di bawah itu. Nggak bayar kok, gratis. Tekan subscribe, lalu lonceng. Dan satu lagi kisah yang cukup mengharukan adalah kisah yang baru-baru ini menjadi viral di media sosial Facebook. Adalah seorang netizen bernama Rina Listani.
Ia berasal dari keluarga kurang mampu. Ayahnya seorang pedagang kecil. Tapi akibat merebaknya virus corona beberapa minggu terakhir, sang ayah terpaksa harus berhenti berjualan. Rina, anak gadis berusia 19 tahun itu, juga memiliki seorang adik disabilitas yang butuh perawatan ekstra. Keadaan keluarganya yang cukup memprihatinkan, ia lantas mencurahkan cerita hatinya itu kepada Gubernur Ganjar lewat akun Facebooknya. Dan tak disangka-sangka, status itu segera menjadi viral. Dalam statusnya, Rina menceritakan tentang betapa keluarganya benar-benar terdampak akibat wabah virus corona. Melihat kenyataan itu, ia terpaksa harus bekerja. Dari hasil kerjanya, ia hanya mampu membawa pulang uang sebesar 20.000 setiap sorenya. Dan dengan uang itu dipakai untuk mencukupi kebutuhan 6 orang keluarganya. Hingga Sabtu sampai Minggu lalu, 11 sampai 12 April 2020, ia bilang mereka tidak bisa makan lagi karena telah kehabisan uang. Rina tidak sanggup menanggung beban hidup itu. Ia lalu mencurahkan kisah pilunya itu kepada Ganjar, sang pemimpinnya, di media sosial. Dan terpujilah Tuhan, curahan hati Rina itu ternyata sampai kepada Pak Ganjar. Tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 4 jam setelah Rina memosting cerita hidupnya itu, Ganjar segera memberi jawaban. Gubernur Jawa Tengah itu setelah mendengar kisah sedih Rina, segera menelepon ayah Rina, Budi Waluyo. Betapa kaget dan senangnya Budi ditelepon orang nomor 1 di Jawa Tengah itu. Kegembiraan Budi dan seluruh keluarga semakin berlipat ganda setelah Ganjar mengiriminya sembako yang menurut Budi bisa buat makan untuk 1 bulan, serta masker dan kebutuhan lainnya. Mewakili Pak Budi Waluyo dan keluarganya, kami juga turut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kebaikan hati Pak Ganjar. Sungguh, seorang pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyatnya. Tuhan memberkatimu Pak Ganjar. Sukses buat Bapak dalam memimpin 32 juta lebih rakyat Jawa Tengah. Dan berita bombastisnya, sukses juga karir politik Pak Ganjar Pranowo. Buset. Bagaimana menurut Anda? Salam Indonesia 1. Tulis komentar Anda di bawah. Sudah subscribe atau belum? Ayolah, tekan subscribe warna merah itu yang di bawah sekarang. Dengan demikian, Anda akan menjadi mitra kami. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share.